Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Evi Musaini, mahasiswa PPK Pendidikan Agama Islam tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2540104081365. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri Sudimara kelas 6 dengan materi halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Sehat alhamdulillah. Iya. Sebelum pembelajaran, ketua kelas disiapkan untuk berdoa dulu. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Ya. Sekolahnya guru cek presensi hari ini ya. Hari ini tanggal 9 Oktober. Yang guru panggil, kamu bilang hadir. Kalau laki-laki, kalau perempuan hadiroh. Oksa, Akil, Abdi, Bani, Askia, Arya, Iza, Erlita, Faiko, Anin, berangkat, Atika, Arfa, Talita, ya berangkat semua. Ya, alhamdulillah kita bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran, guru mau tanya dulu. Tadi pagi kamu sudah sarapan atau belum? Ya, sudah sarapan. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia, negara Republik Kesatuan Indonesia, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, setelah itu kita murojaah dulu ya surat Al-Kausar. Yuk dimulai dari talawut. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka
diharapkan mampu menjelaskan pengertian halal dan haram dalam Islam. Yang kedua, mengidentifikasi sebab-sebab sesuatu menjadi halal atau haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, menunjukkan sikap hati-hati dalam memilih makanan, minuman, dan perbuatan. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan halal haram secara bertanggung jawab. Ya, nanti kita akan belajar tentang sebab-sebab. Sebelumnya guru membawa apa ya ini? Air minum. Kamu minumnya air putih apa air teh? Iya, banyak air teh. Ini ada air mineral yang biasa kamu minum sehari-hari ya. Ini nanti di sini ada kode halalnya. Berarti ini sudah jelas halal. Ini ada sertifikat BPOM-nya. Terus satu lagi, ini tadi minuman ya. Guru bawa satu jenis makanan. Ini apa ya? Mie. Kamu biasanya menyebutnya mie, sari mie. Padahal ini mereknya apa? Sedap ya. Tapi semua jenis mie itu biasanya kamu menyebutnya sari mie. Walaupun itu mungkin Indomie, terus apa lagi merek mie? Mie sedap, mie sukses. Nah, ini juga ada BPOM-nya, ada sertifikat kode halalnya. Berarti ini sudah jelas ini makanan halal. Ya. Tuh ya, contoh dari makanan. Selanjutnya akan guru briefing dulu sebelum ke permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari ya. Kita nanti nyanyi tentang lagu halal dan haram. Sudah siap? Ya, yuk 1, 2, 3. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Haram adalah sesuatu yang dilarang. Nah, sudah jelas di situ. Halal adalah sesuatu yang halal diperbolehkan. Kalau haram dilarang. Oke, selanjutnya guru mau membagi kelompok karena duduknya seperti minggu kemarin. Jadi ini sudah kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini akan guru bagikan lembar kerjanya. Oke, silakan dipegang. Kurang 1 ya? Ya. Masih
Tetapi makanan itu belum ada label halalnya. Nah, makanan itu pada dasarnya halal, tapi karena belum ada label halalnya, jadi itu meragukan apakah itu halal atau haram. Nah, jadi kamu kalau beli makanan ataupun minuman, tolong dilihat dulu apakah ini sudah halal, ada itu apa label halalnya apa belum, itu ya yang teliti. Kemudian ada kasus lagi, ada seorang anak menemukan apa? Dompetnya berisi uang itu halal atau haram? Halal. Tetapi anak itu berniat bagaimana? Mengambil sebagian baru dikembalikan. Nah, karena prosesnya seperti itu ya, niatnya adalah mau ambil sebagian, jadi uang itu menjadi haram. Jika uang itu memang sudah diberi untuk kamu saja, nah itu sudah beda. Itu uang itu sudah menjadi halal. Ada kasus lagi apa ya? Yang 2 kasus lagi tadi? Ada yang ingat? Nah, mencopet. Biasanya kamu ini ketika ulangan, apakah kamu sudah jujur dalam ulangan? Apakah masih tengok